Untuk uji coba kawanku ya, ini teh pada bagian sini teh saya potong pucuk nih, akan saya perlihatkan. Kita dipastikan setiap bertani itu tidak ada kesempurnaan. Misal tanamannya 100% serempak semua, pasti ada salah satu ataupun. Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabar teman-teman hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat kawanku ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Selamat pagi lur. Sekarang hari Sabtu tanggal 9 Agustus 2025. Waktu pagi sekitar pukul 8:04. Untuk cuaca di pagi ini seperti ini kawanku ya, cerah. Dan sudah beberapa hari, sekitar 3 hari terakhir ini di sini sudah tidak ada hujan, sehingga di hari ini di usia 45 HST ini cabai rawit saya lakukan penyiraman lur. Ini sedang dilakukan proses penyiraman sebenarnya ya. Ini yang sudah disiram 1 gulutan, 2, 3, 4 dan yang kelima sedang dilakukan proses penyiraman. Baik, mungkin akan sedikit saya perlihatkan untuk perkembangan cabai hari ini di usia 45 hari setelah tanam. Seperti ini lur. Ini alhamdulillah ya. Semenjak saya spray pupuk daun kemarin, ini untuk bunganya semakin lebih banyak ya lur. Tuh. Semakin jadi dari setiap ini teh minimal 2 lur. Ntar ya saya fokuskan dulu. Nah nih ini 2, ini di bawah 2, ini di sini 2, dan ini juga ini mah 3 lur. Tuh kelihatan gak lur? 3. Ini 2 nih ya. Alhamdulillah lah, minimal itu dari setiap ruas itu bunga yang muncul itu 2 lur. Alhamdulillah kawanku ya. Berarti aplikasi pupuk daun yang saya spray di hari hari Rabu itu alhamdulillah bagus. Dan ini apalagi nih, ini mah rame bener lur. Tuh bunga-bunganya teh Masya Allah Kang Gini meni loba-loba teuing eta kembang. Alhamdulillah lur nih sudah ke proses pembesaran buah lur. Ya kan, mudah-mudahan saja aman kawanku ya, dan tidak terjadi kerontokan nih seperti ini. Suasana pagi ini tepat di usia 45 hari setelah tanam. Dan untuk perawatan hari ini adalah penyepraian pestisida kawanku ya. Jadi fokus untuk mencegah maupun mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Itu ari si bule menipang herangna menipang caangna kawanku ya. Oke, mungkin untuk pestisida yang saya gunakan di hari ini lur. Sebelum saya membahas lebih lanjut, ini pestisida yang digunakan. Yang pertama selalu saya gunakan perekat. Berikutnya saya menggunakan fungisida kontak dari Tripia ataupun dari produk Bayer. Berikutnya ini saya gunakan insektisida terbaru Sipanto. Ini memiliki bahan aktif apa ya? Bahan aktif flupiradipuron. Nah, hanya kedua pestisida ini untuk mencegah maupun mengendalikan hama dan penyakit tanamannya. Baik kawanku ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa dosis yang digunakan, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan setiap harinya, baik cabai rawit dan juga jagung manis Mabes F1, itu setiap hari selalu saya update perkembangannya di Facebook Mitra Pertanian Channel. Silahkan kawan-kawan untuk follow dan juga ikuti supaya tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya dari Mitra Pertanian Channel. Baik kawanku, mari kita memulai untuk melakukan peracikan pestisidanya ya. Yang pertama kali seperti biasa, ini akan saya larutkan terlebih dahulu perekat, penembus perata, dan pembasahnya. Untuk dosis tetap sama lur ya. Saya gunakan 10 ml
per tangki 16 liter. Nah, cukup. Tuh, 10 mili kawanku ya. Dan ini dilarutkan terlebih dahulu perekatnya. Untuk perekat mah bebas kawanku ya. Mau pakai merek apa saja monggo lah. Setelah perekat larut sempurna seperti ini, berikutnya saya aplikasikan insektisida kawanku ya. Jadi insektisida si Panto ini dia memiliki bahan aktif yang sudah saya sebutkan tadi. Ini bahan aktifnya flupiradifuron. Insektisida ini bisa untuk mengendalikan hama kutu-kutuan seperti kutu kebul, kutu daun, kemudian hama penghisap seperti trip, tungau, dan hama yang lainnya kawanku ya. Ini adalah insektisida sistemik. Nah, untuk dosis ini per liter akan saya gunakan sebanyak 1 mili per liter saja kawan. Nah, jadi untuk per tangkinya totalnya itu 16 mili. Oke, ini dilarutkan terlebih dahulu insektisida sistemiknya. Nah, jika ini sudah larut sempurna, berikutnya saya aplikasikan fungisida kontaknya lur. Ini fungisida Tripia dari produk Bayer ya. Dan fungisida kontak ini dia memiliki bahan aktif ganda kawanku ya. Di sini ini ada mana ya? Sebentar. Nah, ini ada fluopicolid 6% dan propineb sebesar 67%. Kelihatan gak lur? Sebentar ya, akan saya dekatkan dulu. Nih, bahan aktifnya. Fluopicolid 6% dan propineb sebesar 67%. Fungisida kontak yang bersifat protektif. Nah, ini untuk dosisnya, aduh agak susah kalau nggak di wadahin teh. Untuk dosis akan saya gunakan sebentar kawanku ya. Kurang lebih 2 sendok makan lah. 1. Jadi ini hampir mirip dengan antrakol karena bahan aktifnya sama tapi beda lah. Kalau antrakol itu kan dia hanya satu bahan aktif propineb saja, tapi dia dilengkapi dengan zinc ataupun untuk penghijau daun. Nah, kalau Tripia ini dia kelebihannya memiliki 2 bahan aktif sekaligus. Yang pertama tadi teh propineb dan fluopi, seperti itulah kira-kira. Susah amat ya bilangnya. Ntar lah, saya penasaran ini. Fluopicolid. Ulah itu aja kawanku ya. Lah yang penting mah mereknya aja. Yang penting mah merek dan dosis itu aja lah. Masalah itunya mah bebas lah. Mau fluopicolid apa picolid kayak bebas lah. Nah, ini dilarutkan sebentar kawanku. Ini akan saya rapikan dulu ya. Nah, biar nggak jatuh-jatuh kawanku. Ini dilarutkan. Jangan lupa untuk mengaduk fungisida jenis WP ataupun wettable powder ataupun dalam bentuk tepung seperti ini harus benar-benar larut sempurna, karena kalau tidak larut mengendap di bawah lur. Oke, ini sudah selesai ya. Ini akan saya simpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, larutannya seperti ini lur. Sebelah sini lah. Nah, larutannya teh. Putih ke kuning-kuningan. Agak ke kuning-kuningan itu dari insektisidanya. Oke, setelah ini tinggal diisi air full saja. Gulutan 1, 2, 3 sudah dikerjakan, tinggal pada bagian ini kawanku ya. Akan saya nyalakan dulu sprayernya. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya kunci dulu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Gini saja lur cara nyepraynya mah. Ini cuacanya nggak menentu kawan. Kalau lagi hujan terus, kalau lagi panas terus. Nih si kuning
Seperti ini perkembangan hari ini di usia 45 hari setelah tanam. Alhamdulillah untuk pertumbuhan hingga hari ini di usia 45 hari setelah tanam terbilang optimal kawanku ya. Dan untuk bunga-bunganya sudah banyak bermekaran, sudah ke pembentukan buah lur. Nah, mudah-mudahan saya bisa sampai finish kawanku ya. Begitu juga untuk cabai rawit pertanian kawan-kawan, saya doakan semoga kita semua bisa lulus seleksi alam dan bisa menikmati hasil panennya. Dan yang paling utama, mudah-mudahan kita bisa ketemu harga mahal kawanku ya. Insya Allah. Cuacanya seperti mendung lur, adem. Nih bunga-bunganya rame bener. Dan ini akan saya perlihatkan dari ujung ke ujung kawanku ya. Pertumbuhan yang tertinggal ada nggak Kang Jenny? Ada. Seperti ini nih. Nih seperti ini. Ini biasanya benih yang sulaman. Entah itu benihnya gagal tumbuh, entah itu kena serangan jangkrik. Jadi kita dipastikan setiap bertani itu tidak ada kesempurnaan. Misal tanamannya 100% serempak semua, pasti ada salah satu ataupun beberapa yang pertumbuhannya entah itu mati, entah itu kena jangkrik, entah itu masalah yang lainnya. Seperti itu kawanku ya. Nih ini sudah mulai ke ujung kawanku ya. Alhamdulillah untuk kesehatan mah optimal kawanku ya. Untuk penyakit ya mungkin bercak daun, seperti itulah. Tidak terlalu fatal-fatal penyakitnya. Sekarang mah sudah rame. Cabang-cabangnya itu sudah mulai terbentuk rimbun. Oke, tuh habis. Alhamdulillah lur, proses penyepraian hari ini di usia 45 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan sekitar 1 jam yang lalu. Nah, mungkin untuk closing video saya akan memulai dari gulutan paling selatan kawanku ya. Dan seperti ini perkembangan dan pertumbuhan hari ini di usia 45 HST. Nah, pada bagian sini saya tanam 1 baris dan kemungkinan besar untuk tunas airnya akan dirawat hanya 2 saja. Nanti untuk perkembangan maupun perbedaannya bisa terlihat setelah nanti masa pembuahan produktif. Itu kenapa Kang Jenny kok ada pohon cabai yang pertumbuhannya terhambat ataupun tidak sama rata? Itu biasanya benih sulaman kawanku ya. Kalau tidak salah ada yang terkena jangkrik ataupun gagal tumbuh dan lain sebagainya lah. Yang pasti benih sulaman. Dan pada bagian sini ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5 gulutan lagi yang belum dipasang ajir. Ya karena segala sesuatunya saya lakukan sendiri kawanku ya. Ngambil bambu di kebun bambu saya sendiri, potongin sendiri, pokoknya mah secara keseluruhan ya saya kerjakan sendiri. Ya seperti inilah yang namanya perintis, segala sesuatunya pasti dikerjakan sendiri. Nah untuk bagian sini Kang Jenny, kenapa itu 6 pohonnya pertumbuhannya tertinggal? Sebenarnya itu teh apa ya, untuk uji coba kawanku ya. Ini teh pada bagian sini teh saya potong pucuk nih, akan saya perlihatkan. Nih saya potong pucuk, ini tunas airnya ada 4, kemudian itu juga potong pucuk. Dan pada bagian sini 8 pohon ini saya potong pucuk nih. Ini potong pucuk. Ini juga sama potong pucuk. Tapi nanti untuk tunas airnya akan saya seleksi lagi. Oke, saya akan ajak kawan-kawan untuk melihat secara keseluruhan kawanku ya.
biar tidak ada dusta di antara kita. Ahai, meledak nih seperti ini kawanku. Secara keseluruhan mah nih, alhamdulillah kawanku ya. Ini teh sekarang teh cuacanya teh adem lur. Apakah mau turun hujan ataupun gimana? Ya kita lihat nanti sajalah. Yang pasti jangan ini kawanku ya, jangan lupa untuk informasi update setiap hari itu selalu saya share di Facebook Mitra Pertanian Channel. Oke, dan ini sudah sampai gulutan terakhir nih. Oh iya, ada yang bertanya, Kang Jenny itu untuk jarak tanam berapa? Kemudian apalagi ya? Ya, pertanyaan masalah jarak tanam ini saya lakukan 60 cm. Kemudian untuk total gulutan ada 11. Dan untuk populasi tanam sekitar 1100 pohon. Baik kawanku ya, mungkin untuk informasi yang saya sampaikan cukup jelas. Apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar dunia pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan saya pribadi. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat kawanku ya. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.